Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat malam ini, tidak kekurangan satu apapun. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Alfi. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah sampai di hari terakhir untuk Zoom pelatihan Canva level 4 batch 5 yang luar biasa ini, yang Bapak Ibu akan terus belajar, tentu saja terus terkanva-kanva dengan apa-apa yang ternyata bisa kita ulik di Canva ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan media sosial ya, kita sudah biasa memanfaatkan media sosial. Dan malam ini kita akan belajar bagaimana sebuah media sosial yang dianggap sebagai hal yang tabu itu bisa menjadi sebuah media pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di classroom yang sudah saya bagikan, tugasnya adalah membuat media pembelajaran, kemudian upload di TikTok. Jadi konten TikTok untuk pembelajaran. Ya, Mbak Dona, saya nggak punya akun TikTok. Silahkan buat. Kalau nggak mau buat, silahkan gunakan akun TikTok teman, anak, saudara, tetangga, siapa saja. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang sering sekali saya sampaikan bahwa media sosial itu bisa menjadi media pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa kita dan itu sangat dekat dengan dunia mereka. Ya, TikTok ini Bapak Ibu tergantung dari kitanya. Kalau misalnya Bapak Ibu sukanya lihat yang nggak penting, ya nanti konten yang muncul di beranda Bapak Ibu itu yang nggak penting semua. Tapi seperti kalau saya nih, saya kalau lihat TikTok itu selain untuk mencari materi, ya, jadi Bapak Ibu banyak sekali materi-materi yang bisa didapat di TikTok. Bahkan kalau Bapak Ibu mau cari tips-tips tentang perkanvaan itu banyak banget ya, karena Canva juga punya akun TikTok resmi ya. Bapak Ibu tahu nggak? Ada yang tahu nggak Canva ini asalnya dari mana? Ayo, coba boleh. Asalnya dari mana Canva? Ada yang pernah bilang Canva itu dari Indonesia. Saya pingin ketawa rasanya. Jadi Canva itu namanya negara asalnya itu adalah Australia, Bapak Ibu. Ya, jadi negara asalnya itu adalah Australia dan yang punya foundernya itu cewek, perempuan, wanita. Masih muda banget, Bapak Ibu nanti bisa cek-cek siapa siapa pemilik Canva. Dan Bapak Ibu di Australia sendiri tidak banyak sekali guru-guru yang ikut bergabung. Jadi Indonesia ini luar biasa sekali Canva, guru-guru Canva-nya, Canva teacher-nya, bahkan kita sudah punya guru duta Canva ya. Jadi saya dan Kang Dero itu adalah guru duta Canva-nya. Dan kalau di luar namanya teacher Canvasador, tapi baru di Indonesia yang ada. Seperti itulah betapa Canva ini sangat diminati oleh guru-guru di Indonesia, sangat membumi sekali. Dan itu ada akunnya di TikTok ya. Jadi Bapak Ibu, yuk. Saya juga selain itu saya biasanya suka cari-cari materi bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah, itu banyak sekali. Bahkan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ingin lihat berita, informasi itu lebih cepat munculnya di sana ya daripada di TV. Ya, siap Ibu Seran. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membagi layar saya. Kita akan mulai perjalanan kita membuat konten pembelajaran dengan TikTok hari ini. Izin saya berbagi layar, kemudian izin saya untuk matikan kamera. Oke. Nah, ini sudah ada resep masakan. Ini ya Bapak Ibu ya, tugas hari keempat kita adalah link video TikTok, kemudian unduhan PDF buku menu masakan 7 menu. Nah, kita mulai Bapak Ibu, saya akan kembali ke kelas kita, yaitu kelas guru juara di Canva. Karena selain yang dua ini, ada beberapa hal yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Apa itu? Sebentar, kita cek. Nah, ini dia. Ini materi saya sebenarnya dari awal sudah saya rangkum di sini.
dari hari pertama kemarin. Ini ya. Saya akan klik tampilkan. Nah, materi apa saja? Coba ini kita lihat kemarin. Jadi, kita sudah membuat pesan video seluler, kita juga sudah membuat quote sinematik. Nah, hari ini kita akan membuat resep 7 masakan, kemudian TikTok untuk pembelajaran, dan ada yang penting dan yang menurut saya ini sangat berguna sekali Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu, yaitu Canvas Hack for Teacher. Jadi bagaimana kita mendapatkan tips-tips yang menarik dari Canva yang cepat bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, ini kemarin sudah, ini juga sudah, quote sinematik juga sudah. Tugas belajar mandiri itu punya Kang Dero ya. Nah, ini yang hari ini ya. Jadi TikTok untuk pembelajaran, resep 7 jenis masakan, kemudian Canvas Hack for Teacher. Jadi ini nanti, nah ini dia Bapak Ibu Canvas Hack for Teacher. Bapak Ibu tahu nggak sih kalau selama ini biasanya Bapak Ibu kalau unduh desain dari Canva itu Bapak Ibu biasanya unduh dalam bentuk PDF ya. Karena kalau kita unduh langsung dalam bentuk PPT itu hasilnya biasanya kacau. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau kita gunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi Canva, kita tetap bisa jadikannya itu sebagai Google Slide. Dan hasilnya bagian-bagian yang bergerak itu masih tetap bisa digunakan loh ya. Jadi kita gunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi Canva. Kita coba ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa coba juga di rumah. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kita menggunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi di Canva. Saya izin. Nah, seperti ini caranya Bapak Ibu. Saya akan langsung membagikan ini ya. Kita anggap ini adalah presentasi kita yang akan kita download ya, tapi menggunakan Google Drive. Ya, jadi dulu Bapak Ibu tombol unduh atau simpan ya, itu ada di sini di luar, tapi sekarang tombolnya semuanya ada di bagikan. Jadi kita klik bagikan, kemudian geser, tapi kita nggak ke unduh, kita ke lainnya, ya, atau kita langsung ke atas nih, ke Google Drive ini, ya. Kita klik lainnya, bisa. Kalau Bapak Ibu nggak keluar Google Drive-nya, ya belum. Nah, kalau belum keluar, ada nih tulisannya simpan, kita simpan di Google Drive ya. Kita simpan di Google Drive. Kemudian, dia akan mengarahkan ke Google Drive yang kita miliki Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu gunakan Google Drive-nya adalah akun belajar.id, maka ini adalah folder-folder di akun belajar.id Bapak Ibu. Nih, kalau saya nih kan gunakan akun belajar.id, ya, dan saya sudah punya folder desain Canva, jadi saya pilih aja ini, kemudian saya pilih yang langsung ya, nih, ya, saya klik pilih. Nah, sekarang di bagian sini kita pilihnya PPTX. PPTX. Sudah, saya klik simpan. Maka dia akan langsung menyimpan, Bapak Ibu. Dan menyimpannya itu dalam bentuk PPT. Kita tunggu ya. Oke, kita lihat di Google Drive. Pastikan jaringan Bapak Ibu aman. Karena kalau di Canva itu memang kalau jaringannya nggak cukup aman, dianya tidak stabil. Gimana Bu? Ada yang... Aduh, kenapa ini? Calling ya, sebentar ya. Oke, nah ini dia hasilnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita tetap bisa menggunakan slide-nya. Nah ini laptop saya nggak mau tombol ininya ya, tuh, tombol turunnya harus saya tekan-tekan. Tuh, ya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu, ini kalau sudah selesai di sini di Canva ini nih, di Drive seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung file unduh ke dalam, nih download ke dalam PowerPoint ya. Pastikan PowerPoint-nya adalah PowerPoint 2006 ke atas. Jadi kalau PowerPoint yang masih rendah nggak bisa.
Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk menyimpan ke drive kita. Ya, selanjutnya ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk hacks apa lagi nih? Kita bisa gunakan tombol huruf di laptop saat presentasi, Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada tombol Q, tombol O, tombol D, dan tombol C. Jadi misalnya saya sedang presentasi seperti ini. Ya, kemudian anak-anak lagi berisik banget ya, Bapak Ibunya lagi berisik. Saya tinggal klik aja tombol Q, maka akan muncul emot seperti ini nyuruh diem. Seru ya. Jadi tampilan presentasi kita nggak cuma itu-itu aja. Aduh, terus ini gimana cara ngilanginnya? Kita tinggal klik tempat lain aja. Tap. Nah, gitu. Nanti tengah-tengah jalan lagi mereka berisik lagi, udah kita kasih Q lagi. Q ya, tombol Q. Tombol Q itu untuk emot gitu ya. Kemudian tombol huruf O untuk bubble. Tuh, bubble atau gelembung-gelembung. Jadi sambil menunggu, ini sebentar ya anak-anak, Ibu ke belakang dulu. Nah, kita kasih aja bubble biar mereka melihat tampilan layar kita tuh nggak membosankan gitu. Ya, kemudian tombol drum. Tombol drum ini nih kalau kita ingin mengumumkan sesuatu. Jadi misalnya gini, oke, baiklah anak-anak, setelah kita belajar dari tadi kita sudah bisa menilai kelompok mana yang paling aktif ya. Oke, kita akan umumkan kelompok yang paling aktif adalah akan muncul seperti ini. Baru kita sebutkan, tara, kelompok yang paling aktif adalah ini, selamat. Kemudian kita bisa kasih huruf C, C itu untuk konfeti. Tuh, selamat. Nah, begitu. Jadi seru ya presentasinya ya, nggak cuma monoton itu aja. Saya baru ketemu presentasinya yang bisa interaktif seperti ini, yang bisa kita berikan emot diam, kemudian bubble atau gelembung-gelembung seperti ini, kemudian ini. Oh, ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba. Silakan dicoba di presentasinya Bapak Ibu nanti. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah hack berikutnya ketika Bapak Ibu ingin membuat desain. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin membuat desain, saya klik tambah. Saya klik tambah. Oh, di sini pula. Saya naikkan dulu. Nah, kalau saya mau bikin desain, kemudian saya mau cepat, mau bikin desain terus mau cepat, kita bisa gunakan hack yang ini nih loh Bapak Ibu. Huruf C untuk lingkaran, R untuk persegi panjang, L untuk garis, T untuk teks baru. Jadi kita nggak perlu, kalau bisa Bapak Ibu mau nambahkan teks di sini, Bapak Ibu nggak perlu klik teks, kemudian tambahkan judul, tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks isi, baru klik di sini. Enggak, tapi Bapak Ibu cukup gunakan huruf T. Tuh, maka dia akan langsung muncul tuh Bapak Ibu. Saya cuma klik aja huruf T. Ini paling enak ya. Jadi kita nggak perlu harus klik di sini, klik sini, sini. Apalagi kalau dianya lagi di template, terus kita pindahkan ke teks ya. Enggak. Bapak Ibu cukup klik huruf T. Nah, maka akan muncul teks paragraf Anda. Dan ini menyesuaikan dengan template Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu template-nya seperti ini, dia akan memberikan jenis hurufnya kayak gini, yang paling cocok untuk template. Dan itu membantu kita, karena kalau di teks yang ini, yang di samping ini, tambahkan sedikit teks isi, itu biasanya yang digunakan adalah Open Sans Light. Font yang standar banget. Dan biasanya ini paling jarang dipakai. Kalau saya sering saya ganti. Gitu. Ya, Bapak Ibu, itu untuk teks. Kalau untuk lingkaran, kita gunakan huruf C. Tetap. Nah, karena itu C itu tuh artinya circle ya, lingkaran. Jadi langsung muncul nih. Udah, kita nggak perlu cari elemen, kita cari lingkaran, ketik lagi lingkaran, tapi kita tinggal klik huruf C. Oke, kemudian R, huruf R. Untuk bentuk segi empat atau rectangle. Tuh ya, jadi C untuk circle, R untuk rectangle, kemudian satu lagi L. L itu untuk huruf elemen garis. Nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk menggaris sesuatu, tinggal klik aja L, kemudian di sini kita bisa atur ketebalannya ya.
seperti ini, apakah seperti ini, apakah seperti ini, kemudian tebal garisnya bisa kita atur. Ya, sangat memudahkan sekali Bapak Ibu. Ya, itu untuk selanjutnya. Kemudian kalau kita sudah punya sebuah elemen, Bapak Ibu, ini saya hapus. Kemudian kita ingin mencari elemen yang serupa, kita bisa gunakan huruf I paling ujung. Misalnya saya mau cari elemen bunga biru. Nih, banyak ya muncul ya seperti ini ya. Tapi kalau kita ketik bunga aja, maka yang muncul adalah berbagai macam jenis bunga. Di sini ada satu bunga yang mau saya gunakan ini ya. Nah, sekarang di bagian atas ini ada huruf I. Kita bisa klik I ini, kemudian kita bisa cari tampilkan lebih banyak yang serupa. Nah, maka akan muncul banyak banget yang serupa tuh. Ya, bisa kita pakai. Dia sama hitam putih kayak gini. Ya, jadi tampilkan lebih banyak yang serupa. Kayak gitu, Bapak Ibu. Di mana letaknya? Letaknya nih di huruf I. Info, kita klik, kemudian paling bawah ada tulisan tampilkan lebih banyak yang serupa. Gitu. Ya. Itu selanjutnya. Terus apa lagi nih, Mbak Dona? Ada lagi Bapak Ibu, gunakan tombol 0 sampai 9 untuk timer dan tombol B untuk blur. 0 sampai 9 untuk timer itu hanya berlaku kalau Bapak Ibu gunakan presentasi. Presentasi kemudian butuh timer ya. Kita klik tampilkan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu butuh timer, Bapak Ibu tidak perlu pakai laptop, tidak perlu pakai handphone lagi. Bapak Ibu cukup ketikkan, cukup tekan angka berapa yang Bapak Ibu mau. Misalnya kita diberikan waktu 1 menit ya, oke, tinggal klik aja angka 1. Nah, maka dia akan menjadi timer tuh, hitung mundur langsung dianya ya. Kalau 2 ya udah klik aja 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, 9 menit. Tuh ya, jadi sangat ini banget, sangat membantu sekali. Selanjutnya adalah huruf B untuk blur. Nah, misalnya gini nih Bapak Ibu, saya mau klik tampilkan, saya mau ini nggak kelihatan sama anak-anak dulu, ya udah saya tinggal klik huruf B, maka dia akan jadi blur. Tuh, ya. Klik lagi B untuk mengembalikannya seperti semula. Terus apalagi nih ada hack-nya. Gunakan tombol posisi dan rapikan untuk merapikan desain. Pernah nggak Bapak Ibu bikin tulisan yang kayak gini nih? Ini misalnya dia pakai bulat-bulat kayak gini, pakai poin-poin, tapi dianya agak nggak rata. Kita untuk meratakan seperti ini agak sulit gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi ternyata kita bisa langsung otomatis, kita tinggal blok aja. Assalamualaikum Bunda, kula wali saking Patrick. Nggih. Anu ngapunten iki mau dolene. Nah, kalau kita sudah blok, kita klik posisi, kita paling bawah itu ada tulisannya merapikan, ya, atau tombol Alt Shift T. Kita tinggal klik aja, tada, maka dianya langsung akan merapikan. Merapikannya seperti ini ya. Saya blok dulu. Tuh ya, jadi langsung rapi banget ya, nggak harus kita, karena kalau misalnya kita susun seperti ini itu lama banget tuh, satu kadang-kadang nggak pas lagi ya. Jadi kalau kita tinggal blok kemudian klik merapikan, maka dia akan rapi sendiri. Tuh selanjutnya itu adalah Canva Hex for Teacher-nya yang keren-keren banget. Kita juga bisa ya Bapak Ibu, ada banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita pelajari di Canva secara mandiri. Bapak Ibu bisa masuk ke sini nih, ya. Ini adalah webnya, yaitu canva.com Design School. Coba kita cek ya. Saya ketikkan di sini canva.com Design School. Canva.com Design
school. Nih. Tapi memang kelemahannya di sini ya dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, tapi Bapak Ibu kan tahu gambarnya ya. Jadi gambarnya itu bisa kita terapkan. Nah, kayak gini nih Bapak Ibu, ada yang ingin belajar tipografi, Bapak Ibu bisa klik aja nih. Kemudian Bapak Ibu ingin ajarkan Canva untuk student, maka Bapak Ibu bisa klik ini. Ini adalah kursus-kursus gratis nih. Kursus-kursus gratis, misalnya kita belajar tipografi. Tuh, kita tinggal ini aja, kita tinggal cari aja bagaimana caranya di sini. Ini kalau Bapak Ibu paham tentang LMS, guru berbagi dan lain-lain, itu ada di situ, caranya sama. Maksudnya caranya sama itu tuh kalau sudah kita menyelesaikan satu aktivitas, maka dia akan checklist gitu ya. Nah, ini dia Canva for Teacher. Nah, nih tutorial Canva for Teacher. Canva untuk guru. Ya, banyak banget di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari ya. Jadi Bapak Ibu berlatih secara mandiri dengan menggunakan kursus-kursus yang ada di Canva. Begitu. Selanjutnya, tahu nggak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa mengedit PDF di Canva? Ya, caranya seperti apa? Untuk mengedit PDF, Bapak Ibu tinggal klik buat desain, kemudian kita klik unggah atau import file. Nih, import file. Filenya ambil yang PDF yang di-scan ya. PDF yang di-scan, PDF yang belum dicetak kemudian di-scan, tapi PDF yang memang benar-benar seperti ini saya kasih contoh nih ya. Coba saya cek. Ini adalah PDF yang saya punya. Coba kita lihat. Nah, setelah diunggah, dia akan masuk ke proyek kita, Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar sampai dia full. Saya buka dulu. Nah, ini ya. Ini adalah PPT yang di PDF-kan. Oke, kita lihat. Oh, ini gambar yang di PDF-kan, Bapak Ibu. Nggak bisa ternyata. Coba. Oh iya, ini gambar nih. Kalau gambar mau diedit-edit boleh. Yang saya maksud itu adalah surat-surat ya. Coba kita coba lagi. Kita akan unggah, saya akan cari lagi PDF saya. Import file. PDF apa yang mau saya download nih. Surat perintah tugas. Oke, ini coba. Saya klik open. Nah, ini surat perintah tugas saya. Oh, ini juga nggak bisa ini. Karena ini adalah, nah yang seperti ini yang saya bilang ya Bapak Ibu, kalau yang seperti ini, dia hasil printan kemudian di-scan. Ya, jadinya dia kan gambar tuh. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini jadinya gambar. Kalau jadinya gambar, dia yang kita edit itu cuman gambarnya mau dipotong, mau dibesarin, dikecilin bisa. Tapi yang Bapak Ibu bisa edit per huruf per kata itu adalah dokumen yang di PDF-kan. Ya, tahu ya dokumen yang di PDF-kan. Sebentar saya cari lagi dokumen saya yang di PDF-kan langsung apa ya. Dona Yuliasari tadi itu. Ini coba saya klik open. Oke. Nah, kalau ini bisa Bapak Ibu. Jadi yang seperti ini surat tugas saya PDF ya, tapi dia berasal dari dokumen, kemudian langsung ke sini ya.
langsung ke scanan ya. Nah, langsung di PDF kan. Ini bisa kita edit, bahkan pertulisannya ini bisa kita edit. Jadi Bapak Ibu tidak lagi menggunakan PDF to Word gitu ya, atau Word to PDF, ini PDF to Word. Nah, benar-benar kita bisa mengeditnya langsung di sini. Ini Bapak Ibu ya, bahkan tanda tangannya bisa juga. Ya, seperti itu Bapak Ibu, luar biasa sekali Canva untuk beberapa hal kita bisa gunakan. Ya, itu ada PDF editor sama Canva Design School tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan mulai. Nah, tadi baru tips-tipsnya untuk membuat sebuah desain yang menarik. Yang ini hanya kita bagikan di Canva level 4 ini ya, tidak di materi ini tidak ada di level-level sebelumnya. Sekarang kita akan, yes, Ibu. Mau tanya tadi kelewatan ada wali murid ini apa? Itu untuk yang tadi ada Canva for Teacher, Canva for Typography itu tadi masuknya dari mana? Di ini Bu, ini Ibu bisa cek canvadesignschool.com, canva.com/designschool. Canva.com /designschool. Oh gitu. Apa sih? Sama-sama. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada materi yang akan dijadikan tugas. Yang pertama adalah TikTok untuk pembelajaran. Bapak Ibu, siapa yang nggak punya akun TikTok, ayo dibuat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ingin buat, silakan gunakan akun temannya. Tapi yang jelas, Bapak Ibu, tugasnya ini yang dikumpulkan adalah link TikTok ya. Jadi tidak harus link TikTok Bapak Ibu, boleh link TikTok tetangga atau yang lain-lain. Tapi videonya, hasilnya itu harus ke sini. Oke? Nah, Bapak Ibu, caranya adalah kita pilih buat desain, kemudian kita pilih template-nya, itu adalah video TikTok. Kemudian kita pilih template-nya yang seperti apa. Nah, edit template-nya dengan materi pelajaran. Kemudian perlu diketahui bahwa durasi video TikTok maksimal 3 menit. Kemarin ya, sekarang mah udah panjang sepertinya. Kemudian setelah selesai unduh, kemudian upload ke TikTok. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama ini silakan klik buat desain. Kemudian di sini diketik, Bapak Ibu boleh ketik di sini, atau kalau Bapak Ibu mau masuk di beranda, mau lihat dulu template-templatenya gitu kan, silakan dipilih di sini. Itu ketik saja TikTok. Di template ya, bukan di proyek Anda, di template. Nah, ada 3 sekarang kan ada 3 ya. Sekarang TikTok ini sama kayak Instagram, ada ceritanya juga, cerita TikTok atau story. Kita pilih yang video ya. Kita klik yang video. Nih. Nah, ada berapa template? Ada 5.744 template. Wow, banyak banget Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan, bisa pilih salah satu template yang Bapak Ibu mau. Saya akan pilih salah satu template yang sesuai dengan materi saya. Ya, misalnya saya mau pakai materi saya tentang kita coba. Nah, yang ini saya mau ambil template saya yang ini. Konsepnya video template ini adalah menggantikan tulisan-tulisan yang ada di sini dengan materi kita. Dan dia sama seperti video lain ya Bapak Ibu ya. Sama seperti video lain, Bapak Ibu bisa masukkan materi-materi ke sini, kemudian tambahkan musik, edit, kasih animasi, atur waktunya seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita akan mulai. Bapak Ibu izinkan saya menggunakan materinya. Materi saya adalah platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan materi-materi secara umum silakan, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan materi pelajaran itu bisa juga ya. Dan saya sudah ada beberapa, coba saya screen mirror. Bisa nggak ya? Tadi siang saya nggak bisa screen mirror soalnya.
sebentar ya, sedang menunggu layar handphone saya tertampil. Oh, nggak mau, dia inaktif katanya ya. Coba kita start lagi. Bisa jadi ini screen mirror saya harus diupdate karena sudah lama banget screen mirroring Z. Nah, udah bisa. Nih, Bapak Ibu ya, saya akan perlihatkan laman TikTok saya, walaupun nggak banyak isinya. Ini adalah laman TikTok saya. Yang ingin saya tunjukkan adalah ini layar saya, bahwa TikToknya bisa digunakan untuk pelajaran. Mana dia? Nah, ini ya. Ini adalah pemanasan global atau global warming. Ya, lebih dikenal sebagai perubahan iklim global. Masuk panggilan ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tadi terpotong. Nah, saya lanjut share screen lagi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah TikTok yang saya pakai kemarin ini untuk materi saya pemanasan atau global warming ya. Nah, seperti ini. Jadi ada tulisannya, anak-anak akan membaca ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai full ke bawah ya. Tuh. Tuh ya. Nah, yang seperti ini kalau Bapak Ibu mau silakan di bagian bawah bisa kita tambahkan ini kita. Di sini ada tulisannya Yulia Saridona tadi ya, laman IG kita ya. Nah, kalau misalnya tidak pun, ini salah satu contoh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, Mbak Dona saya maunya ini aja materi secara umum, ya silakan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau materinya adalah materi pelajaran, silakan pilih sebuah materi pelajaran yang kira-kira bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam sini. Ya, ke dalam template-nya. Template-nya nggak usah yang riuh-riuh, ya sederhana saja. Nah, kali ini saya akan membuat materinya TikTok saya untuk hari ini adalah, sebentar, ini saya geser dulu. Nah, handphone saya mulai riuh. Nggak mau dia. Saya refresh dulu, reload. Ini nggak mau saya turun kan? Nah, baru mau. Saya besarkan. Nah, baru mau. Ya, oke. Saya sudah punya materi, Bapak Ibu, yaitu materi pelatihan platform Merdeka Mengajar. Ya, bagaimana caranya masuk ke apa itu platform Merdeka Mengajar, kemudian bagaimana caranya untuk masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Ya, nah ini kita akan masukkan ke dalam template TikTok saya. Ya, ayo gunakan akun pembelajaran dengan bijak, ini juga bisa kita lakukan. Ya, saya pilih yang sederhana aja, bagaimana cara masuk, apa itu panduan penggunaan platform Merdeka Mengajar untuk implementasi kurikulum Merdeka. Ya, jadi langsung aja Bapak Ibu
saya tinggal ini bikin di sini ya, bikin di sini bagaimana menggunakan, nggak apa-apa nanti ini kan masih akan kita edit ya, platform PMM dalam pelatihan mandiri untuk IKM. Ini karena masih judul, bagian sininya ini nggak usah banyak-banyak barang. Ini akan saya hapus. Oke, sip, kecilin sedikit biar dia pas di sini. Nah, begini ya, bagaimana menggunakan platform PMM dalam pelatihan mandiri IKM. Oke, gambar yang ininya biarin aja, dan dia waktunya masih 5 detik, nggak apa-apa ya. Nah, ini 5 detik, jadi kalau kita putar seperti ini. Oh. Ya, ini sudah animasinya sudah purs. Dan ini bisa kecepatannya ya. Ya, ini sudah animasikan keduanya saat masuk, saat keluar. Oke. Saat masuk, saat keluar. Nah, gitu. Ya, 5 detik pertama untuk cover. Nah, sekarang kita akan tambahkan ini. Kita akan tambahkan bagian-bagian untuk isinya. Kita bisa duplikatkan di sini, ya. Ada titik 3. Kalau kita arahkan kursor ke sini, ada titik di sini, ya, kita klik. Nah, ada tulisannya, duplikat satu halaman, menambahkan halaman atau pisahkan. Saya akan klik duplikatkan. Nah, jadi tampilan yang slide pertama ini sebenarnya slide ya. Slide pertama sama slide kedua sama. Tapi sekarang mau saya edit. Nah, ini mau saya hapuskan, boleh. Dan ini saya geser. Nah, bagian tengah ini adalah tempat untuk meletakkan gambar-gambar. Oke, kita ambil dari sini. Saya ambil dari sini. Bagaimana menggunakan tadi kan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, saya akan ambil ini 4 cara mudah. Ini kita copy, kemudian saya pindahkan. Tuh. Ya, mau diganti warnanya biar sama ini, warna putih biar gak kelihatannya seperti ini ya. Oke, cara mudah kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar ya. Kemudian ini 5 detik juga nggak apa-apa. Duplikatkan lagi yang ini. Saya akan klik lagi, duplikatkan satu halaman. Saya ambil lagi di sini. Umumkan informasi di beranda. Ini kita copy lagi. Saya copy, temukan informasi di beranda. Copy. Tempel. Jadi main-mainannya cuma copy dan tempel.
Oke, ini kita turunkan biar tidak terlalu kosong ya. Saya geser. Nah, sudah. Ya, temukan informasi di beranda. Oke, selanjutnya masih duplikat lagi. Ini saya duplikatkan lagi. Duplikatkan satu halaman. Kemudian saya ambil lagi di sini. Pelajari kurikulum Merdeka secara mendalam dengan mengakses beberapa fitur ini. Memulai 2 modul pertama. Oke, saya screenshot lagi. Copy, kemudian saya tempel kembali di sini. Coba kita lihat ini kepotong ya. Potong dikit. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian memulai 2 modul pertama. Oke, saya copy lagi. Gunakan asesmen. Pilih fitur pelatihan mandiri dan mulai kerjakan modul pelatihan secara mandiri untuk menambah pemahaman Anda. Lanjut pilih topik pelatihan sesuai kebutuhan dan ketertarikan. Ini saya ini aja. Gunakan asesmen murid. Nah, ini saya ambil. Ini tadi sama ya. Tuh, sama saya hapus. Taruh di sini. Oke. Terus ada lagi kah? Memilih perangkat ajar. Nah, ini terakhirnya. Memilih perangkat ajar sesuai fase. Berarti ini harus saya duplikat lagi terakhir. Nah, sudah ya Bapak Ibu, ini bagian terakhirnya. Kita bisa lihat di sini saya ambilnya ternyata pas 30 detik ya. Jadi dari 6 slide saya tadi, karena tadi masing-masing 5 detik, jadi semuanya pas 30 detik. Oke, nggak harus banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya gambar-gambar lebih bagus ya dimasukin ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tulisan kayak tadi yang saya tampilkan ya udah tulisan aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita atur dulu ya, edit lagi. Saya lihat kalau misalnya tadi di bagian depannya ini nggak ada putih-putihnya, nggak oke kan? Karena di sini ada putih-putihnya. Jadi ini harus saya ganti warna putih. Biar kelihatan dia sinkron. Nah, tulisannya berarti harus kita ganti warnanya jadi abu.
ya. Baru kelihatan kalau seperti ini kita puter, coba kita cek. Kita puter. Ini sepertinya tadi sudah ada efek, tapi nggak jalan dianya. Kita lihat. Ini efeknya, intensitasnya mungkin ya. Oke, sip. Kita ulang ya. Selesai. Nah, Bapak Ibu, ini video udah selesai tanpa musik. Kenapa tanpa musik? Karena nanti di TikToknya kan kita mau pakai musik-musik yang lagi in ya, yang lagi tren ya, biasanya yang cepet langsung terbaca sama anak-anak kita. Jadi ini nggak perlu pakai musik. Tapi kalau animasi, Bapak Ibu ini pilihan. Kalau misalnya mau pakai animasi ya udah. Tapi kalau enggak ya sudah, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau musik nggak perlu. Oke? Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, saya akan klik bagikan. Udah selesai tugas kita Bapak Ibu, tapi belum selesai untuk bisa dimasukkan ke Google Classroom, karena kan yang diminta adalah linknya. Nah, ini saya klik unduh. Oke, kita tunggu sebentar karena jaringannya tidak cukup ini ya. Malam ini jaringan saya sangat tidak baik-baik saja. Sehingga ini untuk mengunduhnya membutuhkan waktu lama. Oke, sambil menunggu, tapi ini kita belum selesai, kita akan upload ke TikTok-nya langsung. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya boleh. Saya Mbak Dona. Ya. Assalamualaikum Teh, saya mau nanya dong. Ya, waalaikumsalam Ibu, silakan. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Saya kan kemarin sempat bikin video yang apa tuh, yang saya kirim tadi ke Teh Dona ya, yang saya japri. Jadi ternyata pas saya pakai audio biasa itu Teh apa namanya, nggak bisa di ini ya, harus 2 slide itu. Saya kan bikin 2 slide. Jadi dia harus di slide pertama ditaruh, slide kedua juga harus taruh ya. Enggak harus. Apanya sih yang nggak bisa dilihat maksudnya? Maksudnya audionya pas saya taruh di slide pertama, ternyata slide kedua muncul, audionya itu udah nggak muncul lagi gitu Teh. Harus ditaruh di dua-duanya ya? Oh, bisa jadi terpotong ya. Jadi di slide pertama cuman ada audio, di slide kedua nggak ada audio. Jadi cuma sepotong satu. Bisa jadi seperti pas saya itu. coba dua-duanya ditaruh audio baru bisa, cuma ya kepotong gitu. Iya, memang. Jadi memang kalau misalnya mau, kan Ibu pertama cek dulu ya, cek dulu berapa detik sih gitu kan. Nah, kemudian cari audio yang sesuai berapa detiknya. Kayak gini nih 30 detik, kita cari audionya yang 30 detik. Jangan kita cari audionya 15 detik, tentu aja kepotong. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia cuma 15 detik, itu bisa diduplikat sih. Duplikat ya, kayak ini tadi itu audionya juga bisa diduplikat. Jadi nggak akan terpotong. Tapi sudah ini ya, sudah berhasil ya, Bu Alfi ya? Iya, sudah. Siap, terima kasih. Iya, sama-sama Teh. Kalau ada lagi yang lain yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau Bu Alfi? Saya Teh Dona. Silakan Ibu. Ini kayaknya mirip ya dengan itu yang kemarin dari materinya Kang Jenny di Reels Instagram ya. Memang Bapak Ibu untuk Reels kemudian pesan video seluler itu template-nya hampir-hampir mirip. Cuman memang pemanfaatannya aja yang berbeda ya. Jadi kalau Reels tentu saja di Instagram, kemudian kalau TikTok tentu saja untuk medsos TikTok. Kalau misalnya Bapak Ibu ini punya materinya itu ya kalau bisa sih beda-beda aja, jadi biar banyak, biar kaya akan materi. Tapi kalau misalnya, aduh saya lagi pelatihan, waktunya nggak cukup, dan Bapak Ibu ingin memanfaatkan yang di Reels untuk di TikTok, mangga silakan. Ya.
Tadi yang dari Reels juga saya share di TikTok bisa gitu. Memang iya Ibu, karena memang untuk Reels, untuk TikTok, kemudian satu lagi pesan video seluler itu ukurannya sama ya. Coba kita lihat di sini ya. Kalau Reels itu kita kan bisa lihat. Reel Instagram itu 1080 kali 1920 pixel, sama dengan TikTok ini. TikTok ini juga segitu. Nih, ya. Jadi memang yang membuat mereka sama itu adalah ukurannya sama, karena sama-sama untuk konsumsi di handphone, ya. Cuma memang template-nya berbeda-beda, tapi tetap bisa digunakan. Jadi satu template untuk berbagai medsos itu bisa, ya, Bapak Ibu ya. Begitu. Tapi memang kalau Reels ya untuk Instagram, kalau video TikTok ya seperti ini, gitu. Itu tadi lagi apa? Untuk nanti materi yang hack Canva tadi bisa di-share ya? Ya, siap. Nanti udah. Sebenarnya itu sudah ada di ini Bapak Ibu semuanya di kelas. Di kelas Bapak Ibu cek, bukan kelas ini ya, bukan kelas Google Classroom, tapi di kelas Canva cek Canva juara, cek bagian desain. Kemudian nanti ada di situ yang tulisannya judulnya Canva juara. Klien kami padat-padatnya aktivitas, agenda, lalu kemudian insiden itu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mangga. Sepertinya saya sudah selesai di sini. Nih, sudah jadi nih ya, yang masih kosong, yang masih video mentah. Tuh. Oke, nah seperti ini kalau sudah selesai kita berlari ke TikTok. Nah, saya akan masuk ke TikTok saya, Bapak Ibu, tapi saya lupa. Oh iya, saya lupa. Ini video saya, ini kan masih di laptop. Nah, saya akan download aja dulu di Canva handphone saya biar tidak perlu saya pindah-pindahkan ya. 2 kali kerja pindahkan pakai Telegram. Jadi saya buka dulu Canva saya, Bapak Ibu. Perlu waktu lebih lama. Kita cek apakah ini Canva saya sudah di Guru Juara. Nah, ini dia, ini saya tadi ya. Ini tadi video saya. Saya akan unduh. Kita tunggu. Kreativitas adalah gabungan disiplin dan semangat. Tuh, gabungan disiplin dan semangat. Ini kalau di handphone sekarang dia ada quote-quote seperti ini kalau kita mendownload. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Coba Shopee pakainya SN atau biar enggak? Kopinya pakai SN atau blok? Oh, kopi yang tadi itu saya pakai light shot, Bu. Bapak Ibu ini. Ibu siapa nih yang bertanya? Ibu Siwi, saya pakai light shot. Ya, ini udah selesai ya. Nah, kalau udah selesai sekarang kita pindah ke TikTok. Bapak Ibu untuk mencari materi pelajaran di TikTok, ya. Bapak Ibu itu tuh bisa masuk ke pencarian, kemudian Bapak Ibu ketik hashtagnya di sini, itu sama-sama belajar. Sama-sama belajar nih. Sama-sama belajar. Kalau Bapak Ibu gunakan hashtag sama-sama belajar ini akan banyak sekali video pembelajaran. Bahasa Inggrisnya kecuali, take except ya, unless. Nah, terus everyday or everyday ini bahasa Inggris. Kemudian 4 hal yang bisa ditanya. Ini pokoknya banyak banget. Nih, ini adalah ilmu loh, ya, ilmu. Tapi kita nontonnya apa namanya?
nontonnya itu tuh seneng karena ini kan di medsos gitu kan. Jadi tidak seperti belajar. Belajar tapi tidak seperti belajar. Tuh lihat, sama-sama belajar itu hashtagnya 326,1 M tayangan. Kalau ini billion lagi ya, sama-sama belajar yang ini. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau sudah bikin video TikToknya kita bisa kasih hashtagnya sama-sama belajar. Oke, bagaimana caranya? Silakan klik tanda tambah. Nah, untuk buat video TikTok, Bapak Ibu cukup nih. Bapak Ibu untuk membuat video TikTok cukup gunakan handphonenya masuk ke Google Play Store ya. Silakan buka di Google Play Store, kemudian ketik TikTok, kemudian masuk install. Ya, nah sekarang saya akan unggah yang tadi yang sudah saya ambil videonya. Ini videonya yang sudah saya ambil, saya tinggal klik aja. Nah ini dia tuh. Klik pilih ya, paling bawah klik pilih. Klik berikutnya. Oke, kita tunggu sampai dia berapa persen. 100%. Nah, selesai Bapak Ibu. Kita bisa klik tambah suara di sini untuk menambahkan suara yang kira-kira cocok. Ya, tapi biasanya dia sudah langsung memberikan rekomendasi. Nah, saya akan kecilkan sedikit karena kalau besar menggunakan suara yang ada di TikTok, kemudian saya YouTube kan ini video enggak ini, dianya langsung kepotong. Nah, ini kita bisa pakai musik yang direkomendasikan, ya. Misalnya saya pilih yang ini lebih dari bintang, saya tinggal klik aja. Atau gunakan yang dalamu-dalamu ini, dalamu-dalamu, gitu ya. Ini ada musiknya nih Bapak Ibu, tapi nggak saya hidupkan. Kalau sudah, silakan klik berikutnya. Ya, silakan klik berikutnya. Nah, di sini ada pengaturan. Pengaturannya bisa kita tandai orang lain, tapi kita pilih tagar dulu ya. Klik tagar, di sini kita ketik sama-sama belajar tadi. Sama-sama belajar. Tuh. Banyak banget. Kita pilih yang paling banyak, yang di atas. Kemudian Canva, coba kita ketik. Canva banyak nggak? Tuh, Canva juga banyak loh. Tuh, ya kita pilih Canva. Udah cukup. Kemudian geser ke bawah, siapa yang bisa menonton? Ya, siapa yang bisa menonton? Kalau mau pilih sampul boleh juga, tapi karena kita tadi sudah ada judul di bagian depan nggak perlu. Kemudian ini loh, nih kita pilih siapa yang dapat menonton itu semua dong. Nah, saya akan klik semua orang. Kalau Bapak Ibu mau pilih teman aja nggak apa-apa. Izinkan komentar, oke. Ya, sudah selesai. Kalau sudah semuanya, klik posting. Nah, maka dia akan 90-100%. Nah, di sini ada. Video sudah diposting katanya. Nih, video sudah diposting. Dia muncul di postingan kita. Di sini. Tuh, ya ini ada suaranya loh Bapak Ibu, tapi nggak saya besarkan. Nah, terus yang mana yang dikumpul Mbak Dona? Yang dikumpul linknya itu Bapak Ibu klik titik 3 ini, ya. Kemudian ada tautan nih, salin tautan, tep. Oke, baru Bapak Ibu kirimkan ke Google Classroom setelah disalin tautannya. Misalnya ini saya kirim ke kok yang ini sih. Mana TikToknya tadi? Nah, ini ya. Dia masih berproses. Kenapa saya bilangnya gitu? Karena di sini masih putih. Tapi sudah saya klik salin tautan. Coba langsung saya klik di WhatsApp. Kirim ke Canva Juara Batch 5.
Nah, itu dia. Tuh ya. Nah, udah tinggal diklik aja nanti di sini. Nah, itu dia muncul. Bisa dilihat. Oke. Gimana, Bu? Sudah ada di TikTok. Iya, sudah ada. Ya. Oke. Demikian Bapak Ibu tugasnya yang harus dikumpulkan tuh link yang kayak gini nih ke Google Classroom ya. Untuk tugas konten TikToknya Bapak Ibu demikian ya. Mangga kalau ada yang mau bertanya. Aman sepertinya ya, tidak ada pertanyaan. Karena belum mencoba sepertinya ya, yang sudah mencoba nanti mudah-mudahan aman juga. Tanya itu tadi loh, yang sama seperti yang di chatroom. Tadi Mbak Dona kan kopinya pakai ini ya, itu tadi di sheet ya? Di Oh, Google saya pakai light shot. Light shot. Light shot ini kan untuk screenshot ya. Itu aplikasi namanya light shot. Nah ini warnanya ungu kayak gini. Ibu bisa searching light shot, kemudian download ya. Cara pakainya gampang banget, kita tinggal print screen aja. Klik print screen di tombol keyboard kita ya, kayak gini saya klik. Nah dia akan memunculkan select area, kita tinggal pilih area mana, kemudian kita bisa simpan atau copy atau print langsung gitu. Oh, kayak snipping tool berarti ya? Ya, kayak snipping tool, tapi kalau snipping tool itu harus klik new dulu baru yang lain-lain. Kalau ini tinggal klik print screen langsung aja. Ya pakai itu kursor. Langsung pakai tombol. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya tentang materi, kita lanjut nih materi kedua nih ya. Jadi kalau tadi sudah media pembelajaran, nah materi kedua ini adalah materi yang mudah-mudahan nanti berguna untuk Bapak Ibu kalau ingin membuat buku menu ya. Nah itu adalah resep menu masakan tapi 7 menu nih ya. Kita bisa gunakan di sini tuh resep ya, buku menu. Ada banyak sih sebenarnya buku menu. Coba di sini. Tuh buku menu atau buku resep. Nah, nih sampul buku resep nih ya Bapak Ibu ya. Bisa klik aja. Tuh akan muncul banyak sekali template-nya, ada 5.212 template ya. Tugasnya adalah membuat menu masakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu kalau nggak, Mbak Dona saya nggak bisa masak, saya dapat menu dari mana? Bapak Ibu bisa cari di internet, asalkan Bapak Ibu tampilkan ininya ya, tampilkan atau tempelkan linknya dapat dari mana. Oke? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin upload di medsos, silakan Bapak Ibu gunakan template-nya yang segi 4 kayak gini nih. Nih, kalau Bapak Ibu nggak mau tampilkan di medsos, boleh gunakan yang panjang. Ya, yang seperti ini. Oke. Nah, silakan pilih 7, kemudian ganti. Karena di sini ya kayak gini ini biasanya coba saya pilih salah satu. Coba kita besarkan. Ini adalah resep sambal terasi. Aduh, mantap banget. Waktu yang dibutuhkan 10 menit. Nah, potong dan iris. Nah, ini sepertinya sudah hasil kerja para teman-teman yang ada nih. Soalnya di sini ditulis 150 gram cabai merah kerinting. Harusnya keriting ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini yang kita mau ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak tahu, nggak tahu apa-apa saja bahan kemudian yang lain-lain, Bapak Ibu bisa cari di internet ya. Di sini banyak banget, di Cookpad itu banyak banget, asalkan Bapak Ibu tinggal tempelkan aja ya, tempelkan di linknya. Misalnya saya mau bikin nih resep makanan warteg nikmat yang gampang, kita pilih. Saya males kalau di ini nih kayak gini nih, banyak iklannya kalau di berita-berita. Oseng kikil.
Kita bisa copy aja ya. Bahannya apa? Saya copy, kemudian saya mana dia tadi? Nah ini di bagian bahan saya tempel seperti ini. Oke, geser ke bawah. Warnanya saya ganti putih biar sama kayak yang di bawah. Kemudian jarak barisnya saya perlebar. Nah, oke, kemudian sekarang cara membuatnya. Bahan. Cara membuat. Kita copy lagi dari sini tadi. Ini cara membuatnya. Oke. Kata lalu angkat. Oke, Ctrl C. Ctrl C. Warna putih. Tadi berapa nih? 12,3. Ini berapa? Oke. Sip. Baru kita kasih jarak. Nah, kalau sudah ini gambarnya nih kan bukan ini ya. Kan tadi resepnya adalah resep apa nih? Oseng kikil. Jadi ini harus kita ganti dong, yang ini deh. Resep sambal terasinya ini kita ganti. Resep oseng kikil. Kemudian gambarnya tentu saja kita harus ganti juga. Coba kita cari di elemen oseng kikil, ada nggak? Ada ya. Oh, kita pakai foto. Nih, ada ya, muncul. Nah, ini juga ada. Kita bisa gunakan elemen yang ada di ini ya. Foto yang ada di elemennya Canva. Edu. Mundurin. Jadi, ya, Bapak Ibu ya. Jadi, sangat, pokoknya semuanya kita cari di Canva ini ada. Jadi gambarnya nggak perlu ngambil yang di itu tadi. Kemudian di sini bisa kita letakkan ya, di mana tadi kita ngambil. Nah, ini alamat ini. Mau mana tadi? Dasar copy padahal. Copy. Oh, dia langsung muncul gini kalau kita copy link. Langsung klik 2 kali untuk berinteraksi. Oh, langsung muncul. Nggak bisa saya kecilin. Oh, bisa. Gini aja. Taruh di ujung. Sumber. Ketik aja di sini sumber. Nah, ini halaman pertama Bapak Ibu, kita butuh 7 resep ya. Bapak Ibu silakan lakukan hal yang sama kayak gini. Semuanya dari mulai cari gambar, kemudian kasih judul, kemudian dan yang lain-lain.
ya, kasih gambarnya, kasih bahan kerjanya apa segala macam di sini ya. Kemudian ini satu, bikin 7 halaman ya. Kalau sudah silakan klik bagikan, kemudian di classwork itu pilihannya buku PDF. Jadi Bapak Ibu silakan download dalam bentuk PDF. Klik unduh, kemudian klik PDF-nya di sini. PDF standar, kemudian klik unduh. Ya, kalau sudah silakan dikirimkan ke Google Classroom. Demikian Bapak Ibu untuk 2 tugas kita malam ini dan 1 tadi materi tentang Canva Hacks. Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, silakan. Saya Mbak Dona. Enggak, Bu? Saya yang tugas kedua itu saya kan dari Cookpad ini tapi di Telegram. Boleh kita ini kan bisa share link apa Cookpad-nya dari ini apa? Boleh. Dari QR, sumbernya pakai QR code bisa ya? Boleh. Nanti Ibu linknya itu Ibu QR code-kan aja, terus tempelkan di situ. Sini kan langsung ada. Iya. Di sini kan ada QR code. Kode QR. Nanti kan langsung Ibu copy aja masuk ke sini. Oke. Bisa ya? Bisa. Yang paling penting adalah sumbernya dicantumkan. Gitu, Ibu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, mangga yang lain? Mau tanya ini di luar ini Mbak Dona? Silakan Ibu Erna. Untuk yang kemarin materi yang di satu sudah dibagi. Halo? Materi yang di batch 29 level 1 sudah dibagikan di email kah Mbak Dona? Oh kan iya, belum. Sertifikatnya sudah. Belum. Yang level 29 baru keluar ya sertifikatnya kemarin ya? Iya. Nah, biasanya itu 2 atau 3 hari baru kemudian kita kirimkan ininya. Ditunggu ya Bu. Oke, siap. Sama-sama. Ayo Bapak Ibu yang lain. Oh iya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Ketua IGI Kabupaten Natuna karena beliau tidak bisa masuk ke dalam room untuk menutup kegiatan kita. Nah, hari ini kemarin kan kegiatannya sudah dibuka di hari pertama. Nah, hari ini adalah hari terakhir kita ketemu di Zoom ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan tetap bersama. Ibu Siwi, gimana Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Mangga. Gimana Bu Siwi? Tugas mandiri sulit. Ya nggak sulit Bu. Coba aja dulu. Insya Allah bisa. Untuk hyperlink, aduh saya izin share screen dulu deh kalau gitu. Ini sudah mau ditutup sebenarnya. Nah, hyperlink itu yang paling penting adalah misalnya saya klik ini bahan. Ya kan kita bikin slide-slide-nya dulu ya. Kita bikin slide-slide dulu. Kemudian, nah ini bahan, ini saya blok, kemudian saya klik tautan. Kemudian tautannya itu tuh masuk ke mana nih? Halaman kedua atau halaman pertama? Tinggal diklik aja, tep. Nah, maka dia akan terkoneksi dengan halaman berikutnya, gitu ya. Pastikan dia memang terkoneksi. Jadi kalau sudah terkoneksi itu tuh berubah nih. Ini tadi nggak ada. Kalau yang ini ada, ya. Jadi seperti itu sih Bu. Itu hyperlink untuk tugas mandiri. Dari tombol ke tombolnya. Iya, yang begitu. Semangat ya Bu ya, semangat. Ceknya gimana? Cek apanya Ibu? Ibu mau share screen, saya stop sharing. Ibu bisa pakai handphone, pakai laptop ini. Tombol tadi. Tombolnya ini Bu. Nih, kita blok aja gambarnya. Kalau Ibu mau pakai tombol bisa ya. Pakai tombol elemennya misalnya elemen button gitu kan. Nah, kemudian diblok aja gambarnya, kemudian kasih. Yang paling penting itu adalah aktif atau enggak ini si button. Aktif atau enggak. Kalau aktif dianya pasti berubah. Di sini warnanya jadi biru tautannya. Biru abu-abu. Setiap slide yang penting diberi nama ya Teh. Iya, biar kita bisa nyari. Ya, biar nyari gampang nyarinya mau yang mana gitu. Ayo, semangat. Pasti bisa ya. Kalau dari
Kalau dari semangat itu kemudian terus mencari, itu ingatnya lebih lama. Gitu ya. Oke, Bu Siwi. Nah, saya lanjutkan lagi nih Bapak Ibu. Pesannya dari Bapak Ketua IGI Kabupaten Natuna, Bapak Ibu tetap semangat untuk mengulik-ulik Canva dan mohon maaf karena beliau memang di tengah kesibukan sebagai seorang salah satu asesor, kemudian juga banyak kegiatannya lagi. Ya, jadi tidak bisa, pokoknya jadwal wawancaranya itu tuh padat-padat banget. Ya, tidak bisa menemani untuk menutup kegiatan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Kalau ada salah-salah dari kami berdua dan bertiga, kemudian dari panitia-panitia yang lainnya yang mungkin pasti tidak disengaja sih, bukan mungkin, yang pasti tidak disengaja, kami mohon maaf ya. Kita ketemu lagi di angkatan berikutnya. Batas akhir sama-sama Teh Dona. Iya, siap. Batas akhir pengumpulan tugas disesuaikan dengan tugasnya Kang Dero. Biasanya 1 minggu setelah hari ini. Ya, itu masih lama Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu terkait nanti masih juga banyak kendala, itu biasanya mundur. Nah, ya, jadi insya Allah Bapak Ibu kita akan mempermudah dan tidak akan mempersulit tugas Bapak Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu di kesempatan berikutnya, angkatan berikutnya, dan level berikutnya. Ya, semangat terus dengan Canva. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum ambil foto ya Bapak Ibu. Yuk